Halo, saya Tongkol Fikram. 90 orang tewas dalam sehari pada demo anti kudeta di Myanmar. Setidaknya sudah ada 400 orang lebih korban jiwa sejak kudeta 1 Februari 2021. Myanmar tengah dilanda kekacauan politik yang memilukan, di mana jalan-jalan di negara itu telah dipenuhi para demonstran anti kudeta selama 3 pekan terakhir. Demo yang berlangsung bahkan sering dibarengi aksi kekerasan oleh kepolisian dan membuat banyak korban sipil berjatuhan. Hal tersebut tidak hanya membuat berbagai lembaga hak asasi manusia menaikkan kecaman, tapi juga memancing beberapa negara di seluruh belahan dunia turut mengeluarkan ancaman. Kekacauan itu telah terjadi sejak militer Myanmar, Tatmadaw, melakukan kudeta atau merebut kekuasaan dari pemerintah resmi negara tersebut pada 1 Februari 2021. Pada 8 November 2020, pemerintah Myanmar mengadakan pemilihan umum yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. NLD memenangkan 82% kursi yang diperebutkan dalam pemilihan umum itu. Sementara itu, proksi Tatmadaw, Union Solidarity and Development Party atau USDP, memenangkan hanya 6% kursi. Tatmadaw yang telah memimpin Myanmar 10 tahun sebelumnya, memulai klaim tidak berdasar tentang adanya kecurangan dalam pemilu tersebut dan melakukan kudeta. Menurut ASEAN Burma, lembaga yang mengkampanyekan hak asasi manusia dan demokrasi di kawasan ASEAN, dengan fokus khusus di Burma, Tatmadaw telah mengerahkan tank dan kendaraan lapis baja di kota-kota besar di Burma pada 29 Januari 2021 lalu. Kemudian pada 1 Februari 2021, Tatmadaw mengumumkan keadaan darurat nasional, melakukan kudeta di Naypyidaw, dan secara ilegal menahan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan pemimpin partai NLD lainnya. Panglima tertinggi Min Aung Hlaing mendeklarasikan diri sebagai pemimpin Burma. Internet negara itu dilaporkan telah diputus sejak pukul 3 waktu setempat di hari itu. Selanjutnya pada 2 Februari 2021, Tatmadaw menempatkan lebih dari 400 anggota parlemen terpilih sebagai tahanan rumah. Pada hari yang sama dengan penahanan ratusan anggota parlemen tersebut, ratusan ribu rakyat Myanmar turun ke jalan untuk memprotes kudeta. Gerakan pembangkangan sipil dibentuk oleh petugas kesehatan dan masyarakat sipil. Namun, Min Aung Hlaing membentuk Dewan Administrasi Negara untuk memperkuat perebutan kekuasaan junta. Demi memperkuat pengaruhnya di pemerintahan dan menekan pendemo, pada 4 Februari 2021, perusahaan komunikasi yang dikendalikan Tatmadaw, Myanmar Post and Telecommunication, memblokir akses ke Facebook, WhatsApp, dan Twitter selama 3 hari. Perusahaan komunikasi milik Norwegia, Telenor, juga mematuhi peraturan junta dan memblokir Facebook. Itu tadi sekilas mengapa kudeta bisa terjadi di Myanmar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan angle berita serta unsur 5W dan 1H dalam berita tersebut. Sudah jelas, kita sangat menentang kekerasan serta tindakan represif aparat yang terjadi di Myanmar. Melalui pernyataan resmi Presiden Jokowi, ia juga mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan, sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan. Hal itu menjadikan kita sebagai pihak oposisi atas tindakan kudeta oleh militer Myanmar. Angle berita yang saya angkat adalah kebrutalan polisi Myanmar. Oke, sekarang saya bakal coba menjabarkan unsur 5W dan 1H dalam judul dan lead berita tersebut. Dimulai dari judul berita. Biasanya judul berita mengandung unsur what and who. Kudeta di Myanmar, 90 orang tewas dalam demo berujung penembakan oleh polisi. What-nya adalah 90 orang tewas, dan who-nya adalah polisi. Dan lead-nya, puluhan orang tewas oleh pasukan keamanan di Myanmar pada Sabtu 27 Maret 2021, menjadikannya hari paling mematikan sejak kudeta militer bulan lalu. Who-nya atau siapa itu adalah polisi. What atau apa itu adalah puluhan orang tewas. Dan where atau di mana adalah Myanmar. When atau kapan terjadinya itu
adalah pada Sabtu 27 Maret 2021. How-nya atau bagaimana adalah pasukan keamanan. Dan terakhir why, mengapa, itu adalah kudeta. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.